ulang lagi. Sahabat-sahabat kayaknya nutup ya. Ini barusan nutup ulang lagi dari awal. Maaf ya sahabat-sahabat, ini nutup videonya. Ini saya ulang lagi ya. Ini kamera dari belakang pada di depan, ini namanya nih, menunjukkan kamar majikan yang mau bikin rumah di atas, tapi kayaknya nggak jadi, nggak tahu, mungkin kurang dana apa nggak tahu, karena bikinnya sebelum saya datang ya. Nih kalau ini mungkin ini ruangan, mau buat ruangan perempuan ini, tapi nggak jadi nih. Ini ada pohon yang di depan rumah itu, ada pohon yang ada di depan rumah ya. Ini dari atas kelihatan itu rumahnya tetangga, rumahnya besar-besar, tapi ibunya udah nggak ada, tinggal anak-anaknya. Sahabat, saya ulangi lagi ya, tadi udah sholawat tapi nutup videonya, saya ulang lagi ya, nggak apa-apa sahabat-sahabat ya, memang barusan belajar. Saya ulang lagi itu sholawatnya sambil mengamirah ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Amin amin rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Udah selesai ya sholawatnya sahabat-sahabat. Tadi udah sholawat, udah saya mulai tapi menutup, nggak tahu kenapa kok menutup, mungkin kepencet, nggak tahu kok kenapa ketutup. Ini pohon di depannya rumahnya majikan ya. Ini aku kamera dari atas. Terus ini tamor, ini apa namanya itu kalau di Indonesia saya lupa. Tamor kalau di Indonesia apa ya, saya lupa sahabat-sahabat. Di sini kan tamor ya, apa ya, lupa sahabat. Omongan Indonesia malah banyak yang lupa sahabat, kelamaan di Saudi. Ini kamar mandi itu buat sopir. Ini juga kamarnya sopir tapi nggak ada sopirnya ya. Ini belum di itu rehab, masih biasa, ini cuman biasa kayak gini, sopirnya nggak ada, makanya nggak direhab. Terus ini tempat tangga dari bawah ke atas ya, ini dibikin kayak gini sama majikan buat ke atas. Kurma, kalau di Indonesia kurma, lupa saya ya, kelamaan di Saudi jadi lupa, banyak yang lupa ngomong, kadang-kadang salah ya sahabat-sahabat. Ini kurma apa namanya, kurma berapa, mungkin 4 pohon sahabat-sahabat ya, 4 pohon. Silo sana itu ada matahari, habis asar ini di sini 4:30 mungkin. Ini lebat yang barusan berbuah, ini 2, 4 yang berubah barusan 2 sahabat-sahabat ya. Ini aku datang sini masih pendek, masih kecil ya. Aku
di sini lama, jadi semua sudah besar semua. Ini rungkut banget ini daun-daunnya, karena saya udah nggak bisa tuh, nggak bisa nggak bisa nebangin daun-daunnya, karena dulu masih kecil semuanya aku yang nebang-nebang ya pohon-pohonnya, daun-daunnya itu. Sekarang mau udah tinggi harus urang, jadi harus kasih uang. Kalau majikan ngasih ada uang, nggak ada uang cuma kasih 50 nih. Nggak semuanya, paling 1 pohon 2 pohon. Kalau punya uang ya dikasih 100 majikan itu. Kalau ngasih ada uang, nggak saya ngasih uang ya bisa dikatakan nggak kaya, tapi kaya hati gitu ya. Nggak mikir nantinya gimana kalau nggak punya uang, nggak punya gaji, cuman hasil dari kebun ya. Ada sopir, ada yang ngurus, ada pegawai, tapi semua diserahkan sopir. Sopir. Beginilah saudara, tempatnya saya kerja itu majikan nggak itu, memang ya nggak punya ya, dia ngambil pembantu karena buat itu biar ada yang disuruh-suruh, ada yang masakkan, cuman itu nggak ada itu. Punya saudara satu udah meninggal adiknya, ibu juga udah lama. Aku sebelum kesini mungkin 1 tahun dia meninggal, terus aku datang ke sini, makanya ngambil pembantu ya, buat nyucikan, buat masakan, biar itu bersih-bersih rumah, karena orang satu. Itu rumahnya tetangga itu semuanya bagus, sahabat. Depan itu tingkat 2, yang depan ketutupan daun kurma itu tingkat 4, ini juga tingkat 4, itu yang sebelah itu nih, itu 4. Ini tingkat 2, ini keponakan majikan, sahabat. Ini rumahnya keponakan majikan ya, tingkat 2 ini. 3 itu cuman kamarnya pembantu yang di sebelah itu. Punya pembantu dari dulunya, pembantu dari Indonesia Jawa Tengah, sopir dari Bali. Terus pembantunya dari Indo itu udah pulang di sini 4 tahun, nggak tahu 5 tahun. Sekarang nggak mau ngambil resmi, ngambil yang orang luar itu, yang Amisia, tapi nggak resmi ya sahabat-sahabat. Itu rumahnya, ibunya udah meninggal, bapaknya udah lama meninggal. Sekarang tinggal 1 di sini, udah nikah, tapi ya yang rumah yang sebelah yang majikan itu, yang tinggi itu. Ya beginilah tempatnya majikan saya. Ya saya ini di sini berapa kali itu kalau dapat majikan tuh semuanya nggak begitu kaya. Ya sederhana ya, tapi jadi kerjaan itu nggak beres-beres, nggak terlalu mengkilat, ada ngelap apa-apa di kamar mandi, nggak ada. Alhamdulillah cuman 1 kali saya disita itu, seorang dokter, rumahnya itu masih rumah negara, rumah perumahan dokter itu, masih kecil tapi kaya nih minta ampun. 1 hari itu ganti sampai 3 kali 4 kali itu 1 orang ibunya, belum anak-anaknya 5, jadi setiap hari itu 4 kali 3 kali ya, setelika itu sampai malam. Capek banget tahu. Kamar mandinya majikan itu lebarnya selebar ruangan tamu majikan itu. Tapi aku akhirnya nggak bisa saya sampai nyampe 2 tahun. Nggak tahu berapa bulan, mungkin aku nggak bisa, karena itu nggak bisa istirahat, saya nggak dikasih istirahat, terus kerja terus saja, setelikaan cucian numpuk gimana kalau saya istirahat. Cuman itu yang itu majikan yang belum punya rumah sendiri, masih perumahan dokter, gayanya minta ampun. Terus setelah itu ya sederhana semuanya, nggak begitu serba kaca atau serba mengkilat, kak, sederhana semua, alhamdulillah. Malah di sini ikut orang nggak punya, walaupun nggak punya itu nggak kaya tapi kaya hati.
aku sering dikasih persenan. Mungkin kalau saya kepingin makanan apa-apa suruh beli, mungkin cuman dikasih gitu aja kalau keponakan yang ngasih uang atau dapat uang dari kebun. Ya alhamdulillah ya sahabat-sahabat, disyukuri semua itu. Mungkin udah tinggal jalani kita di sini itu buat mencari lantaran cari rezeki ya sahabat-sahabat. Kita harus menerima apa yang itu dikasih majikan, apa seperti apa kita harus nerima, dan kita bisa menerima dan bisa menempatkan diri di sini. Walaupun di rumah itu orang punya apa-apa, di sini kan namanya pembantu, jadi harus bisa menempatkan diri. Kalau saya bisa menempatkan diri. Yang penting kita itu bisa bekerja dan majikan baik, ya alhamdulillah. Kalau ya emang kalau orang sini itu kata-katanya saya menurut dengar sama teman-teman ya sahabat-sahabat, itu banyak yang itu sampai kabur, sampai melarikan diri, sampai ya mungkin nggak bisa menempatkan diri ya. Majikan ngomong sedikit dijawab, jadi majikan sini tuh nggak seneng sebenarnya kalau kata-katanya dinaiki, diunggahi. Saya secara kayak orang Jawa, diunggahi kata-katanya, nggak suka. Jadi maunya itu majikan tuh maunya kita ini pembantu harus nurut kata majikan gitu. Tapi kalau memangnya majikan terlaluan ya harus bisa dibilang baik-baik. Kalau memang nggak bisa ngomong baik-baik, nggak bisa aku minta dikembalikan ke agent, bisa. Aku dulu yang di Jeddah kayak gitu, majikan sama dokter itu. Saya mah nggak bisa karena nggak ada berhentinya, nggak ada istirahatnya. Tidur aku jam 8 pagi belum bangun itu aja diomong, kata dibuka pintu itu. Ya orang namanya di sini, kita ini kerja itu namanya juga sama-sama manusia ya, walaupun kita itu pembantu. Kalau saya nggak bisa ya aku ngomong terus terang, kalau aku nggak bisa aku minta dikembalikan ke agent. Ngomong 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali dia nggak nurut ya aku berontak sama majikan, aku harus kembalikan ke agent karena aku nggak bisa ngomong gitu. Ini harus pembantu 2 bukannya pembantu 1, saya ngomong. Orang yang bangunnya masih sebelum adzan itu udah bangun, tidur lagi belum sampai tidur udah dibuka pintu ya. Terlaluan memangnya kita ini apa, mesin apa ya. Itu harus ngomong yang baik-baik ya sahabat-sahabat, jangan sampai berontak, jangan sampai menimbulkan masalah yang besar. Karena orang polisi sini bukannya pembantu yang dibantu, tapi tetap bantu orang sini. Itu loh sahabat-sahabat ya. Kalau majikan dinilai barusan datang itu udah kelihatan majikan baik enggaknya, pelit enggaknya udah kelihatan kan. Kita bisa nilai dengan sikap-sikapnya. Kalau baik ya dibaiki, dideketi. Tapi ya kita ya harus ngerti di sini kita nih pembantu ya, harus bisa menyesuaikan diri, ditaati. Majikan orang sini ini di lem-lem atau udah seneng, di alam-alam, di gunggung-gunggung udah seneng. Kita apa dapatnya di sini, yang penting gaji lancar ya udah oke kan. Kerjaan kalau nggak selesai siang ya malam. Di sini di mana-mana saya ini tidur itu pagi paling lama aja jam 8 udah bangun, karena nggak begitu senang saya tidur pagi. Tapi maunya malam cepet-cepet tidur, cepet istirahat ya sahabat-sahabat. Tapi di sini saya ini pagi nggak ada kerjaan, orang cuma ngurus orang satu, rumah cuma di bawah, nggak ada kerjaan lagi, ganggu majikan tidur ya aku duduk, lama-lama ya ngantuk, lama-lama ya udah ketagihan, pagi harus tidur habis ngasih sarapan. Benar yang gak bagus sahabat-sahabat. Di wajah itu kayaknya gimana ya,
gak bisa kenceng, ngelombrot gimana ya, emang dasarnya udah tua. Tapi walaupun tua, kalau tidak tidur pagi ya masih mending. Sahabat-sahabat tuh wajah itu bagus. Dulunya saya ini kalau nggak ada kerjaan olahraga, sahabat-sahabat, naik ke atas jam 11 siang sebelum adzan duhur, naik ke atas olahraga saya. Terus kalau nggak gitu di dapur nungguin mendidihnya air, itu saya juga itu jalan keras di tempat, tapi cepet gitu. Dulu saya ini badan saya siset, walaupun gemuk siset kenceng. Tapi sekarang ini udah ada 3 tahun mungkin saya nggak olahraga, karena kaki sakit. Kalau buat gerak banyak itu kaki sakit, makanya saya nggak olahraga. Tapi ya gitu, perut sekarang besar. Dulunya enggak, saya walaupun gemuk kenceng, perut kecil. Sekarang besar, saya nggak pernah olahraga, sahabat-sahabat. Ini udah belum sampai dipindahin, belum sampai tangannya megang ya, udah kameranya udah ke depan, ke belakang. Wajah saya gak baikan, ngelombrot jelek. Karena apa, sahabat ya, itu tidur pagi. Mau gimana lagi, majikan udah tua, lagi gak ada kerjaan, masih ganggu. Walaupun nyapu ganggu, sahabat-sahabat ya, ganggu. Kalau saya kerja pagi itu bersih-bersih atau nyapu itu ganggu majikan tidur. Nggak mau saya tuh kan, mas sahabat, wajah saya keriput. Walaupun udah tua, tapi kalau nggak tidur pagi itu kenceng, sahabat-sahabat ya, wajah ini ya. Mau gimana lagi, nggak apa-apa. Orang udah bukan dagangan ya, udah nggak mau nikah, udah tua ya, biarin. Kalau dulunya memang masih muda ya, semuanya bagus ya, apalagi nggak tidur pagi. Sekarang udah tua juga tidur pagi, jadi kelihatan nenek-nenek banget. Gak apa-apa ya, sahabat-sahabat ya, yang penting selamat waras sehat. Ini di atas, pindah di bawah ya, sahabat-sahabat. Tapi nggak tahu bisa nanti gitu apa enggak. Sebentar ya, sahabat-sahabat, nggak saya tutup. Sayang kalau ditutup nanti. Aku nggak bisa itu ditutup. Nyalakan lagi itu nggak bisa, sahabat ya. Masih belajar, belum bisa itu, belum bisa kamera. Yang bikin video yang bagus ini gelap banget, sahabat. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Gelap, nggak ada lampunya ini. Ini tempat barang-barang kayak beras, kayak gula, kayak minyak, aku taruhkan di tangga. Nggak punya gudang, sahabat-sahabat, nggak punya gudang ya. Ini aku ke bawah. Sebentar, sahabat-sahabat ya, maafkan, memang masih belajar. Ini di bawah, tapi dingin banget, sahabat-sahabat. Kamera belakang ya. Ini di bawah tuh tadi pohon ini, yang dari bawah, dari atas kelihatan. Ini kalau di bawah kayak gini ini. Pohonnya terlalu tinggi. Ini mobil majikan juga cuma satu, sahabat-sahabat, mobil unik. Ini setiap hari saya ngasih air pohon-pohon ini, pohon kurma. Ini sahabat-sahabat, kurma.
Itu jeruk nipis juga aku yang nanam itu sekarang udah kayak gitu. Mungkin aku di sini 4 tahun mungkin udah sebesar itu. Terus yang sana itu jeruk buah, jeruk keprok yang besar, bukan supandi, jeruk yang besar. Yang sebelah sana itu ada tapi dibacok orang, nggak tahu, orang iri mungkin ya. Itu ada cabai, sapa-sapa juga aku yang nanam tapi nggak tahu, nggak bisa kayak dulu. Sekarang mengkeret, mau buah tapi bunganya tuh pada mengkeret gitu. Itu rumahnya bekasnya nenek, sekarang dikontrak orang Sodani itu. Pohonnya kurma dulunya itu ada, sahabat, di jeruknya di sana udah tinggi, udah sama dengan tembok itu, tembok jadi tempatnya nenek itu. Tapi ada nggak tahu, orang nggak senang siapa yang motong itu, juga majikan juga marah. Mungkin 1 tahun lagi udah buah itu, orang seger langsung cepet tinggi. Kalau yang itu agak kecil itu ya juga jeruk keprok itu, nggak tahu kok nggak bisa tinggi padahal mungkin sama itu, barengan itu nanamnya saya. Nah juga aku yang nanam itu. Itulah sahabat-sahabat tempatnya, rumahnya majikan kecil. Rumahnya juga nggak begitu bagus, sahabat-sahabat. Tuh burungnya disiapi makanan sama majikan. Tuh rumahnya tetangga itu bagus, Pak. Itu baru, sahabat. Mungkin di sini aku 3 tahun di sini bikinnya. Dulunya tuh kebun, banyak air gitu. Sekarang sudah dibangun rumah semuanya ini. Itu semuanya baru, sahabat, sampai ke sana tuh. Semuanya baru. Dulunya aku dari sini belum ada itu. Belum ada rumah-rumah kayak gitu, belum ada. Sekarang udah penuh rumah. Di sana itu ada yang paling akhir tuh ada masjid. Terus yang paling depan kantor polisi. Itulah sahabat-sahabat. Itu mobilnya pada di luar orang sini ya. Ini jeruk nipis ini. Jeruk nipis saya menanam, sahabat, udah buah ini. Banyak sekarang nggak tahu, nggak begitu sehat. Ini yang gang sini, sahabat-sahabat, itu rumah semuanya di sana juga itu belum ada rumah aku datang. Sekarang tuh udah penuh nyampe ke sana. Itu 4 tingkat, sahabat. Ya pengen saya pengen udah ya, sahabat, masalah masuk ke dalam. Itulah rumahnya majikan, sahabat-sahabat ya. Tadi udah mulai, sahabat-sahabat, udah ada 10 menit mungkin kepencet ya, nutup. Jadi ini ulang. Ini tempatnya majikan kalau musim panas istirahat. Ini tempatnya orang tua, itu kayak tempatnya ayam mau bertelur. Bersih-bersihin, kasih apa-apa dia taruhkan bawahnya bantal. Ini ruangan tamu laki-laki, sahabat. Ruang tamu laki-laki, sederhana tapi juga bagus sebenarnya. Nggak pernah ditempati, jadi nggak dibersihin itu ya juga bau apak. Orang nggak pernah buat duduk, nggak ada orang. Ada tamu 1-2, tempatnya di ruangan tengah, sahabat. Tuh lihat TV majikan. Ini ruangan tengah, sahabat. Majikan lagi lihat TV. Ini ruang tengah itu udah bikin kopi, bikin kahwa, bikin teh. Tapi juga belum ada yang datang, nanti habis maghrib pada datang. Habis setrika serudung majikan belum aku ambil. Itu ruang tengah. Ini tangga tadi, naik ke atas tadi ya, ini tangga. Ini dapur, sahabat. Naruhnya apa-apa ya seenaknya, orang nggak ada majikan perempuan. Tuh.
Ini ruangan yang tempat aku duduk. Kalau ada orang yang datang laki-laki, aku masuk ke sini. Nggak pernah saya ke depan. Aku ngumpet di sini, nggak mau ketemu temu laki-laki. Kalau nggak dipanggil, aku nggak pernah muncul. Tuh tempatnya. Nah ya kayak beginilah sahabat-sahabat tempatnya majikan. Ini seharusnya ini cordingnya ini apa ya, selambu. Ini waktunya nyuci sahabat sebenarnya. Belum ada yang melepaskan, jadi saya ini nggak bisa saya melepaskan orang atas. Seharusnya waktunya nyuci, udah putihnya udah kayak sampai ke coklat-coklatan. Tapi majikan belum manggil orang. Itulah majikan tuh sahabat-sahabat. Ada kipas angin, ada tempat Julia, ada bunga-bunga, itu aku yang rangkai. Lah nggak punya majikan perempuan, jadi gimana ya. Mungkin kalau ada majikan perempuan, keluarganya mungkin ada 5, ada 6, mungkin aku nggak sampai selama ini, nggak sampai lama di sini, mungkin udah pulang saya. Ya memang ya juga, kalau memang butuh uang, kurangnya uang, manusia sifatnya kurang sahabat-sahabat, ya bisa di apa itu namanya, kalau saya masih kerja, kalau nggak mau kerja ya pulang. Namanya kebutuhan orang itu sifatnya manusia itu kurang ya. Tapi karena majikan itu cuma 1 orang, ya 1 orang adanya diem, tapi orang sini diem-diem mau juga ya tahu kan, sama orang sini kalau yang sudah kerja di Saudi tahu, baik di depan kadang-kadang suka ngomong kayak gitulah orang sini. Tapi saya itu ya juga ada kasihan sama majikan tuh. Kalau nitip-nitip belanja itu dia akali pada sama sopir. Saya ini juga kasihan juga, iya ada kasihan sama majikan itu. Tapi nggak tahu nantinya kalau gimana kalau saya tinggal pulang ya. Maunya majikan suruh langsung nambah lagi. Setahun ini nambah lagi 1 tahun lagi, jadi masih 2 tahun maunya majikan. Tapi nggak tahu ya. Orang saya juga suka capek. Seenak-enaknya di rumahnya orang, lebih enak di rumahnya sendiri kan. Sahabat-sahabat temu anak-anak bersama keluarga di rumah. Nggak tahu saya, mungkin 1 tahun lagi pengen lihat anak-anak, pengen lihat rumah, pengen lihat ibu. Tapi nggak tahu ya gimana nantinya. Kalau memang sahabat-sahabat ya, memang saya juga masih pengen butuh uang. Yang utama ini buat ngesepsikan anak saya. Udah anaknya 2 belum aku resepsikan. Waktu aku pulang dulu itu ada corona. Jadi kalau ada punya hajatan nikahkan anak itu nggak boleh rame-rame. Lah anak saya tawarin, nggak boleh rame-rame, secukupnya. Katanya nggak mau orang nikah, resepsi nikahan cuma 1 kali. Ya udah, uangnya aku pakai lainnya. Akhirnya aku balik lagi sahabat-sahabat. Padahal maunya aku nggak mau balik, sebenarnya udah capek. Akhirnya ya aku balik lagi. Sebenarnya kalau nggak kembalikan uang ke punya ibunya, sebenarnya ini mau puasa ini aku mau pengen ngerti ibu, ngerti Simbo ya, pengen nengok anakku Rina. Tapi gimana, uangnya masih kepake, dapat amanah dari bapak. Katanya belinya dulu kalau bahasa Jawa direwangi, paribasan, dibeliin makan enak atau sayang, dibuat ngumpuli buat beli itu kebun itu, jangan sampai ke orang lain. Jadi ya gimana,
Sekarang kamera di depan naik ke atas keringatan sahabat-sahabat. Kalau suaranya kurang keras maaf ya sahabat-sahabat, karena nggak ada apa namanya mikrofon nanti salah saya beli ya biar keras suaranya, kalau ngomong biar kata-kata saya itu jelas. Dingin tapi naik ke atas saya keringatan, keluar keringat ya sahabat-sahabat. Saya mohon ya dukungannya, mohon bantuannya ya, di share ya sebanyak-banyaknya, di share, di like, comment, and subscribe supaya video saya ini cepat berkembang dan bisa berjalan dengan lancar ya sahabat-sahabat. Saya mohon bantuannya, kalau nggak ada bantuan dari sahabat-sahabat ya mana mungkin bisa ya. Nggak apa-apa, video cuman kayak gini-gini emang masih di negaranya orang, lagi pembantu perempuan itu nggak bisa kemana-mana, lain sama supir ya sahabat-sahabat. Kalau supir memang bisa kemana-mana keluar ya, ke belanja-belanja ke pasar, kalau perempuan kan cuma di rumah. Jadi dimaklumi, saya mohon ditonton, dilihat ya sahabat-sahabat. Mohon bantuannya, di share sebanyak-banyaknya, di subscribe ya sahabat, di komen, share, like, and comment, share, like, comment, and subscribe. Saya mohon ya sahabat-sahabat bantuannya. Menonton saya aja juga membantu saya, apalagi di share, apalagi di komen, di subscribe, malah banyak membantu saya ya, supaya video saya cepat berkembang, berjalan dengan lancar ya, supaya bisa ketemu sama saya dan nantinya saya bisa ketemu semuanya, teman-teman waktu di PT, teman waktu kerja di mana-mana ya sahabat-sahabat. Iya, sebenarnya udah lebih dari setengah jam lah, tapi nambah sedikit ya, apa lain kali aja nanti insya Allah nanti malam aku bikin video lagi ya, saya tambahin pengalaman sedikit ya. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya itu ada yang gak baik. Saya mohon maaf kalau misalnya saya ini belum bisa ngasih video yang bagus ya, mohon maaf sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Ada kurang lebihnya kata-kata saya ya, saya mohon maaf ya sahabat-sahabat. Sekarang udah ada setengah jam ya, nanti kalau kebanyakan lama di upload gak bisa masuk ya sahabat. Sudah sekian sampai segini aja, saya akhiri. Pada topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Irina.